Pengetahuan nih ya, namanya pengetahuan buat kita dalam agama datangnya dari Rasul, dari Islam ya, kebolehan dan tidak kebolehannya, walaupun hanya sekedar pengetahuan tapi berkaitan dengan nanti barang yang kita pakai. Wa juludul mayyitati tahuru bittiba, kulit bangkai, kulit bangkai. Tahu nggak bangkai? Bangkai tahu nggak bangkai? Bittiba, dengan cara disamak, tathuru bittibahi, kulit bangkai dia akan suci dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ini nggak bisa. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan anak dari keduanya atau anak satu dari keduanya, istilah bahasa. Jadi anaknya juga nggak bisa. Kalau anjingnya kulitnya nggak bisa disamak, babi nggak bisa disamak, anaknya juga gitu yang ikut. Al hayawanul ladzi yunajjisu bil maut, hewan dia jadi najis bil mauti, dengan sebab matinya. Jadi hewan ini semasa hidupnya dia nggak najis kalau tidak terkena najis. Namun apabila dia mati, nggak jalan penyembelihan,
dia jadi bangkai, maka bangkainya itu adalah najis. Al hayawanu alladhi yunajisu bil mauti, hewan-hewan yang najis dengan sebab mati. Idza dubigha jildahu yathuru biddibaldi, apabila hewan-hewan yang mati tadi dia najis, hukumnya najis. Apabila kulitnya disamak, maka suci dengan jalan dengan sebab disamak. Mesti belajar nih kita nih caranya Pak. Ya. Ular boleh dimakan nggak? Haram kan? Binatang yang haram dimakan. Tapi tatkala kita pegang ular itu suci, bukan najis. Kalau najis kita mesti cuci tangan. Kalau dia najis. Namun kalau ular itu mati, baru jadi bangkai. Bangkainya adalah najis. Kalau kita menyentuh kita mesti cuci. Ya, kita mesti cuci. Sekarang ularnya nggak boleh dimakan, dia mati jadi najis, ya, jadi najis. Lalu kulitnya diambil, disamak, gitu ya, disamak, dibikin deh tuh buat gesper, buat tas, dompet, ya dari kulit ular misalkan, kulit binatang-binatang lain. Nah, dengan cara disamak maka dia suci. Andaikan najis juga kita sholat ngantongin dompet yang dari kulit ular tadi, sholatnya nggak sah. Pakai gesper di celana kita sholat nggak sah sholatnya, berarti sholat membawa najis. Karena dia udah disamak, ya, peristiwa pensamakan, maka nggak jadi najis tuh kulit bangkai tadi, gitu. Jadi suci. Paham ya? Ini maksudnya nih ke situ. Sampai pakaian, alat yang kita pakai buat sholat bisa jadi najis, bisa juga enggak. Kita lihat dulu, kalau jadi najis, dia najis, maka sholatnya jadi nggak sah. Sholatnya nggak sah berarti belum sholat. Dia mesti kodok, dia mesti bayar sholat lagi karena sholatnya enggak sah dengan sebab membawa barang najis. Karena ada peristiwa pensamakan di dalam Islam, ya, disamak, nah, itu ada peristiwa pensamakan namanya, ada tata cara untuk mensucikan dari yang najis, maka jadi suci. Gitu. Di zaman sekarang umum nggak orang pakai gesper kulit, dompet kulit, ya kan? Baju, jaket dari kulit, ya. Nah, kalau dia asalnya yang memang tidak boleh dimakan daripada binatangnya, nggak boleh dimakan, lalu dia mati jadi bangkai, maka disamak, maka jadi suci kembali, boleh digunakan. Kalau yang binatang yang boleh dimakan, boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan tapi kagak ada peristiwa penyembelihan, nggak disembelih, ya, dia mati begitu aja, tetap bangkai. Dagingnya nggak boleh dimakan, kulitnya boleh diambil buat bikin alat-alat, tapi disamak terlebih dahulu. Gimana caranya, Mak? Berarti kita mesti belajar sama tukang kulit orang Garut, ya. Mesti belajar ke sono juga. Ya, artinya kita mesti belajar, anak kepengen belajar tata cara pensamakan begini. Jadi pada saat ketemu babnya, ya, menerangkan cara menyamak kulit hewan, kita tahu, gitu. Disuciinnya bagaimana caranya? Kayaknya sih dicuci bersih, lalu dikasih garam, ya, kayaknya begitu tuh caranya. Cuci lagi, baru dijemur. Jadi ada apa ya? Ada cara lah. Jadi semua hewan
yang najis dengan sebab mati tidak penyembelihan apabila kulitnya disamak yadhuru bidibab, maka dia suci hukumnya dengan sebab peristiwa pensamakan. Sawaun bidzalika ma'kul laham wa ghairuha. Sama aja apakah hewannya itu hewan yang dagingnya boleh dimakan atau dagingnya enggak boleh dimakan. Tetap kulitnya apabila disamak jadi suci, ya, jadi boleh digunakan. Tikus boleh nggak tikus dimakan? Nggak boleh ya. Nah, kulitnya dikeset jadiin jaket boleh, ya. Itu binatang yang nggak boleh dimakan. Sawa fi dzalika ma'kul laham wa ghairiha. Sama saja boleh jadi suci apabila disamak, apakah itu hewannya yang dagingnya boleh dikonsumsi, boleh dimakan, atau dagingnya nggak boleh dimakan. Apabila kulitnya disamak tetap boleh jadi suci, kecuali jildal kalbi wal khinzir, yang terbuat dari kulitnya itu yang disamak adalah kulit anjing dan kulit babi, ya, nggak boleh. Ya, ini dua yang nggak boleh, pengecualian. Atau anak dari satu keduanya, atau anak dari salah satunya, ya. Anjing, babi nggak ada toleransi, nggak ada maaf. Walaupun anjing dan babi itu makhluk Allah, tapi ada hukum buat kita. Jadi pertanyaan ini kan makhluk Allah juga, ya, ciptaan Allah juga. Ya, nggak boleh kita jahat sama dia, nggak boleh kita jahat sama dia. Tapi ada larangan buat kita. Ada larangan buat kita orang Islam untuk menggunakan kulit daripada kulit anjing dan babi. Walaupun disamak nggak bisa. Jadi kedudukannya anjing dan babi ini, ya, sama bangkai masih muliaan bangkai. Bangkai tikus, ya, bangkai tikus diambil kulitnya, bangkai ular diambil kulitnya, disamak, ya, bisa kita gunakan. Boleh disamak, dia suci dengan sebab pensamakan. Tapi bangkai anjing, bangkai babi, kulitnya disamak nggak bisa, nggak boleh. Nah, ini aturan Islam begitu. Walaupun makhluk Allah, ya, karena ada aturan buat orang Islam. Banyak kulit-kulit babi yang disamak karena dia lebih murah, lebih lentur, tapi punya ciri. Ada ciri-cirinya. Suatu saat ente nemuin jaket dari kulit babi, nemuin gesper dari kulit babi, dompet dari kulit babi, ya, itu ciri-cirinya ada titik-titik banyak. Ya, tekstur dari kulitnya itu titik beraturan, ya, beraturan. Berarti dia dari asalnya kulit babi. Ya, asalnya kulit babi. Jangan kejebak lagi, wah ini bagus nih, lemas, kulit asli nih, kulit asli, nggak taunya kulit babi. Banyak banget tuh. Coba lihat nanti di browsing di Google ciri daripada kulit babi. Nah, kamu tuh ada ciri-cirinya, ya. Masa murah banget sih harganya gitu. Dengan pakai ini aja deh baca. Pakai kulit tikus. Nah, kulit babi ya pakai kulit tikus aja. Ya, nanti kumpulin kalau tikus kumpulin gitu. Ya, dijadiin kulit ular yang mahal ya. Ya. Nah, ini hukum dalam Islam, al hayawanul ladzi yunajisu bil maut. Hewan-hewan yang najis dengan sebab mati apabila kulitnya disamak, maka yathuru, dia akan suci bitibab dengan sebab pensamakan, walaupun daripada sawaun bidzalika ma'kul lahmi wa ghairiha, sekalipun sama aja apabila yang boleh dimakan
itu binatangnya atau binatangnya yang nggak boleh dimakan. Ada larangan, kita haram untuk memakannya, kecuali anjing kulitnya dan babi kulitnya itu nggak ada toleransi buat Islam, nggak bisa disamakan. Begitu pula wa azmul mayyitati wa sya'ruha najisun illal adami. Al aslu fi dzalika qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul mayyitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Tulangnya bangkai, itu tadi kulit ya. Sekarang tulang. Wa azmul mayyitati wa sya'ruha najisun illal adami. Tulang, rambutnya ya, bulunya, bukan rambut kalau binatang bulunya najis ya, hukumnya najis illal adami, kecuali manusia. Tulangnya, bulunya daripada bangkai hukumnya najis. Kalau disamak najis gak? Disamak, tadi itu disamak kan jadi suci ya, tadi itu disamak jadi kulit, jadi bahan ya dari bangkai, karena peristiwa pensamakan jadi suci, jadi boleh. Nah sekarang nggak disamak. Kalau nggak ada peristiwa pensamakan, wa azmul mayyitati wa sya'ruha, rambutnya ya, tulangnya, bangkai itu semuanya adalah najis. Jadi kembalinya ke situ. Perhatiin lagi nih ya. Wa juludul mayyitati yathuru bittiba illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kulit bangkai bisa menjadi suci, akan menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi atau anaknya. Apakah binatang tersebut boleh dimakan ya, ataupun binatang tersebut binatang yang dilarang nggak boleh dimakan? Binatangnya boleh dimakan atau binatang yang nggak boleh dimakan, namun bangkainya, kulitnya apabila disamak jadi apakah binatangnya boleh dimakan atau binatang yang dilarang kita untuk makan ya, dimakan? Kulitnya apabila disamak jadi suci, paham ya? Kecuali kulit anjing dan babi, nggak bisa, dua ini nggak bisa. Nah sekarang tulangnya daripada bangkai ya, tulangnya daripada bangkai binatang tersebut, wa sya'ruha ya, dan bulu-bulunya hukumnya adalah najisun, hukumnya adalah najis. Kalau bangkai ya,
Boleh makan. Sekarang kulitnya bisa nggak tadi disamak? Bisa. Kalau tulangnya, caranya bagaimana nyamak tulang? Tuh kulit bangkai tadi dengan sebab disamak maka jadi suci. Sekarang kalau tulangnya bagaimana? Boleh nggak? Tetap kagak boleh. Nah, berarti hukumnya illal adami, kecuali ya mayitnya manusia. Ya, manusia itu suci. Walau kafir sekalipun dia kafir. Ya. Ada ayat di Al-Qur'an ini kadang dibuat dalil sama mereka ya, bahwa orang di luar Islam katanya najis. Dalilnya ya, inna musyrik najisun. Orang-orang yang musyrik itu adalah najis, nggak suci, dia najis. Yang najis bukan badannya, bukan kulitnya. Jadi kalau dia ada yang meninggal kita gotong atau kita pegang, kalau najis kita mesti mencuci tangan kita, mesti bersihin. Nggak boleh kita pegang najis, ya kan? Sekarang kita pegang dia, atau kita bersalaman sama dia, karena dia orang kafir. Kalau dia najis berarti kita mesti mencuci tangan. Sedangkan ayat ini yang dimaksud, yang najis bukan badannya, bukan tubuhnya, tapi keimanannya. Ini pahamnya begitu nih kita nih. Tubuhnya nggak najis, nggak perlu kita cuci tangan. Tapi yang najis adalah yang dimaksud ayat innal musyrik najisun. Orang musyrik itu najis, ya, kotor, najis. Ininya menganggap Tuhan punya anak. Ya, itu yang di keimanannya, di hatinya yang najis, bukan tubuhnya, bukan jasmaninya yang najis. Illal adami, kecuali anak Adam, yaitu manusia. Ya, dia bukan bangkai, bukan bangkai, bukan najis, bukan bangkai, bukan najis. Walaupun manusianya itu bukan orang yang beriman, walaupun dia ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah. Yang dimaksud najis orang kafir adalah ya orang kafir najis. Yang dimaksud orang kafir najis adalah masalah hati yang ada di hatinya, masalah iman. Itu paham kita begitu. Ya, kita nggak ikut mereka yang mengatakan orang kafir itu adalah najis. Yang dimaksud najis adalah hatinya, pendapatnya, ya menganggap Tuhan punya anak. Tuhan punya anak, tapi Tuhan punya cucu. Kalau punya cucu, punya keturunan. Nah, kita besanan keluarga Tuhan. Nah, ya macam-macam kita gue bilang nunggu keluarga Tuhan nih. Ya, kutuk lo. Ya, itu yang najis keimanannya, yang ada di dalam hatinya yaitu keimanannya. Jadi jasadnya, jasmaninya, tubuhnya kagak najis, masih ya tubuhnya tidak terdapat najis. Kita nggak megang najis. Ntar kita pelajarin mana jenis najis. Al aslu bidzalika qaulihi ta'ala, ya asal muasalnya keharaman daripada bangkai ya selain dari kulit nih, ya dagingnya, tulangnya, bulu-bulunya. Kalau dia bangkai ya hukumnya najis kecuali manusia. Asal hukumnya adalah firman Allah, hurimat alaikumul mayyitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan untuk kalian orang Islam diharamkan yaitu bangkai, al mayyitatu bangkai, ya, semuanya haram ya, kecuali kulitnya apabila disamam. Jadi kulit
tas kulit ular, dompet kulit ular, ya itu nggak apa-apa kalau ada peristiwa pensamakan, ya dari bangkainya, bangkai apapun apabila kulitnya disamak. Nah, ini bukan kulit lagi nih, kita berpikirnya bukan kulit, ya. Hurimat alaikumul mayyitatu, diharamkan untuk kalian bangkai. Bangkai apa aja yang nggak ada peristiwa penyembelihan, ya itu namanya bangkai. Kalau ada peristiwa penyembelihan, dia bukan bangkai. Dan hewannya hewan yang dibolehkan untuk dimakan. Itu ada hukum lagi nanti, ya, hewan-hewan mana yang dibolehkan, hewan-hewan mana yang nggak dibolehkan. Kalau semuanya hewan yang boleh dimakan atau yang nggak boleh dimakan, apabila dia mati dibilangnya bangkai. Kulitnya bisa disamak, jadi suci kalau disamak. Namun dagingnya si bangkai tadi, walaupun dari hewan yang boleh dimakan, dagingnya, tulangnya, ya bulunya, namanya bangkai, tetap najis kecuali manusia yang bukan najis. Walaupun manusianya itu bukan orang Islam, tetap nggak najis. Yang dimaksud najis adalah imannya. Ada kambing ketabrak mobil, pahanya putus, tapi kambingnya belum mati. Pahanya putus, copot, kambingnya kelepok, masih hidup nggak? Masih. Kita potong, kita sembelih, nggak pakai baca bismillah nggak apa-apa, ya, karena membaca bismillah hukumnya sunnah di dalam menyembelih. Di dalam menyembelih binatang sembelihan hukumnya sunnah. Kalau Imam Malik apabila sengaja tidak membaca bismillah jangan dimakan. Apabila lupa boleh. Itu Imam Malik, ikhtilafnya, berbedanya. Kalau Imam Syafi'i amdan au nisyanan lam yuzkarismullahu alaihi fahuwa halalun bisyartil Islam. Dengan sengaja ataupun dengan sebab lupa di saat menyembelih binatang sembelihan tidak menyebut nama Allah, ya, tidak menyebut nama Allah dalam menyembelihnya, dengan sengaja ataupun lupa, halal dagingnya dimakan dengan syarat yang menyembelih orang Islam. Syaratnya itu, ya, orang Islam yang potongnya buru-buru nggak baca bismillah nggak apa-apa, lupa baca bismillah nggak apa-apa, ya, dengan sengaja nggak baca bismillah main potong-potong aja, ya, nggak apa-apa. Kalau orang suatu saat kita ada di satu negara yang sulit orang Islam dicari, ya, makannya jangan makan hewani, nabati aja, ya, sayur-sayur. Kalau ikan boleh, ikan bangkainya aja halal. 2 bangkai yang halal, bangkai ikan dan belalang, ya, yang hidup di laut semuanya halal, ya, boleh dimakan kecuali kapal selam jangan. Ya. Iya. Istilahnya kapal selam. Jadi yang di laut itu semua boleh dimakan. Kalau yang di laut itu dia hidup juga di darat, berarti amfibi di sini. Ya, hidupnya di 2 alam, ya, bisa di air, bisa di darat. Nah, baru nggak boleh karena hidupnya. Tapi kalau yang hidupnya mutlak di laut, kalau di darat dia mati, maka dia boleh dimakan. Bisa kita lihat lagi nanti pengetahuannya itu mana yang bisa hidup di 2 alam, mana yang hanya bisa hidupnya di air. Kalau di darat dia mati, ya, berarti kalau dia hidupnya di air hidup, di darat hidup, nah ini karena amfibi, ya kita jangan makan karena larangan amfibinya, hidup 2 alam. Itu hidup 2 alam juga kan?
Alam nyata dan alam hayalan. Karena menyebut nama Allah dalam menyembelih itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Itu alasannya begitu. Jadi kalau kita hidupnya di negara yang banyak nggak ada orang Islamnya, makanya udah jangan yang pakai kayak ayam, daging-daging tuh jangan deh. Ya, telur boleh, telur ayamnya kita makan. Kalau ayamnya yang nyembelih siapa? Gitu kan? Kalau daging yang menyembelih sapinya, kambingnya siapa? Bukan orang Islam kan? Nah, nggak boleh kita makan, nggak boleh karena yang menyembelihnya bukan Islam. Adapun baca Bismillah hukumnya sunnah, kan gitu tuh. Ya, kalau orang Islam yang motong dengan sengaja atau dengan sebab lupa, kata Imam Syafi'i, ya nggak membaca Bismillah, nggak menyebut nama Allah, halal. Syaratnya orang Islam. Jadi kalau orang di luar Islam menyembelih nggak halal. Jadi kita nggak boleh makan dagingnya haram. Jadi makan telur aja telur. Makan telur ada bisulan pulang dari sana. Ya. Ikan paling kalau yang doyan ikan, aneh repot, aneh nggak makan ikan, repot. Mau nggak mau udah maksain ya. Untung aja hidupnya nggak di Amerika ya. Ini nggak cocok Pak. Ini nggak cocok. Gimana tuh tadi binatang yang kambing yang ketabrak? Ya, kambing ketabrak, pahanya putus, masih bisa potong buru-buru. Nggak pakai Bismillah lagi deh, udah buru-buru daripada kagak masih sempat dipotong daripada jadi bangkai. Kalau dia mati jadi bangkai, karena nggak disembelih, potong langsung kita potong. Boleh diambil dagingnya, tapi pahanya tuh nggak boleh, yang putus tadi. Ya nggak boleh. Sayang paha belakang nggak pakai sayang, buang. Ya nggak boleh karena terpisahnya dari badan si kambing di saat dia hidup. Berarti yang terpisah bangkai, yang disembelih enggak jadi bangkai. Ya caranya begitu. Kalau memang yang putus pahanya, kakinya tuh putus, ya karena ditabrak ayam kayak kambing kayak apa aja deh. Nah maka masih bisa disembelih, yang bisa disembelih, yang nggak bisa disembelih, yang terpisah pada saat dia hidup itu pahanya udah nggak bisa digunain, nggak bisa dimakan, haram hukumnya jadi bangkai. Urimat alaikumul mayyitatu waddamu walahmul khinzir. Ini dasar hukum, diharamkan untuk kalian yaitu bangkai. Mayit tadi itu ya. Berarti bangkai semuanya haram kecuali kulitnya apabila disamak ya boleh. Kalau kulitnya aja yang boleh disamak. Dagingnya nggak boleh. Tulang-tulangnya nggak boleh digunakan karena dia bangkai. Illa adami kecuali manusia. Asal dasar sumber hukum ini firman Allah, hurrimat alaikumul mayyitatu, diharamkan untuk kalian umat Islam yaitu bangkai. Wadam, darah juga haram. Ya, darah haram. Semua darah. Jadi jangan makan marus lagi. Tahu nggak marus? Marus kan dari darah tuh. Ya, darah yang dibekuin kan kalian diolah. Iya, temennya dulu ya. Marus itu darah haram, nggak bisa disamak marus. Kalau kulit kikil bisa nggak? Bisa. Kulit sapi, padahal bangke itu sapinya, ya kulitnya boleh. Kulit bisa dijadiin kikil kan, dibakar, disamak dulu, jadiin kulitnya. Nggak boleh kulit nenek-nenek. Kulit nenek-nenek jangan dibikin kikil, nggak enak. Alot. Nggak harus habis. Dam sumber hukumnya adalah darah itu dari Al-Quran. Allah mengharamkan darah ya.
darah. Dan darah itu najis. Qalilun au katsirun najisun. Hukumnya darah dikit ataupun banyak, darah itu najis. Kecuali darah yang sukar dikontrolnya. Nah, misalkan tangan kita berdarah, cuci. Nah, darahnya dikenain baju. Ada darahnya, cuci. Ya, nggak boleh dipakai karena najis, darahnya najis. Nanti kalau udah dicuci, ada atsarud damnya, ada bekas darahnya, karena darah itu nempelnya kuat, maka bekas darah bukan najis. Kita motong kambing, motong sapi, nyiprat darahnya ke kain kita, ke celana, udah nggak bisa lagi itu kalau nggak dicuci. Bekasnya nggak apa-apa, karena kuat, darah itu nempelnya kuat, ya. Udah dicuci masih ada bekasnya bukan darah. Ya, namanya atsarud dam, bekas darah. Itu nggak apa-apa. Atau di pakaian orang perempuan, pakaian dalamnya itu kalau hem, ya kan suka tembus misalkan, itu udah dicuci tapi masih ada bekasnya. Gini deh. Nodanya itu bekas darah, bukannya darah, ya, bekas darah. Kecuali darah yang sulit, sukar dikontrol, kayak darah nyamuk. Darah nyamuk nih nempel, wah darah nyamuk nih. Ya. Syaratnya pertama dia kering, yang kedua tidak boleh bercampur dengan ma'i. Nggak boleh bercampur dengan barang cair, ya. Kena aja air, nah, udah nggak boleh. Kalau dia kering nggak apa-apa, karena ini sukar dikontrolnya, ya. Itu masih ma'fu anhu, hukumnya dimaaf. Kalau darah nyamuk yang sedikit tadi, ya. Ini hukumnya nanti berkaitan dengan sholat kita, ada darahnya, ya, sah apa kagak. Atau darah yang mengalir, ya, tatkala kita sholat, darah itu mengalir, pecah kayak bisul atau luka. Kita lagi sholat, pecah, mengalir, ya, darahnya dari atas ke bawah hukumnya. Kalau muncrat sampai ke atas sudah nggak bisa lagi. Sholatnya batal nggak? Enggak, terusin. Sholatnya memakai najis nggak? Enggak. Kalau lagi dalam keadaan sholat dengan syarat nggak sengaja pecahnya, nggak sengaja lukanya, ya, termasuk dikategorikan sengaja kalau dipakein obat supaya cepat pecah. Karena keluar darah dari bisul itu adalah koi, yaitu nanah, ya, darah yang membusuk namanya. Wadamu walahmal khinzir, bangkai, darah, dan daging babi. Kalau babi udah nggak bisa sama sekali, ya, kulitnya aja nggak boleh disamak. Kulitnya nggak boleh disamak, nggak jadi suci. Tapi kalau kulit binatang lain, walaupun dari binatang yang nggak boleh dimakan, kayak tikus, ular, itu binatang yang nggak boleh dimakan, kulitnya disamak, maka kulitnya jadi suci. Ya, jadi nggak ada alasan lagi kita pakai dompet, pakai gesper dari kulit ular, haram, nggak boleh. Hukumnya boleh, karena udah disamak. Walaupun binatangnya semasa hidupnya adalah binatang yang dilarang untuk kita makan. Ada larangan, nggak boleh dipotong, makan daging ular, nggak boleh, dagingnya haram, ya, kulitnya diambil, disamak jadi suci. Pokoknya setiap kulit, peristiwa penyamakan, setiap bangkai kulitnya bisa disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi yang nggak bisa disamak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik alam tanah rabbal alamin fauna rabbil lana wa qarabati lana fi dinina wa alaikum salam rabbil bina bikum lima tartariqala wa fi karamat warzuqil halalan daima wa ala yawla man atabi khairan wa kullu syar rabbana aslih lana kulla shay'in rabbil damin kalawir wa ja'alna rabbana kulla din tabatana rasulullah wa qirista akraman sadar sallallahu alaihi wasallam mustafa manil haqqi ana wal wafa bi kitabin bihilina shifa wa la
fi ridha wa la tu'alina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asab wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.